Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bidara yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada hari ini bisa bertemu untuk sama-sama membahas tema Ramadan kita pada hari ini, yaitu membangun keluarga Qurani di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian penerang atau keterangan penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan atau pembeda antara yang benar dan yang salah. Masya Allah, ini kita sangat berbahagia Allah memberikan Al-Quran kepada kita, karena Al-Quran ini adalah sangat mulia. Yang pertama, diturunkan melalui pembawa Al-Quran, yaitu malaikat Jibril yang mulia. Kemudian diturunkan, disampaikan kepada lisan Rasulullah SAW yang juga mulia. Dan isi dari Al-Quran itu mulia, sehingga ketika orang-orang yang membaca Al-Quran, kita sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran juga dikelompokkan kepada orang-orang yang mulia di mata Allah. Masya Allah. Penjelasan selainnya dalam surah Bani Israel ayat 82, Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran menjadi obat atau penyembuh bagi penyakit-penyakit hati, dan dia juga menjadi rahmat warahmatal lil mu'minin. Maka kewajiban seorang muslim atau muslimah dalam membangun keluarga Quran di bulan Ramadan ini ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang pertama, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bisa dengan secara basic melalui metode Iqra, metode Ummi, metode Qiraati, atau metode yang lain. Ini kita mempelajari dari huruf per huruf, kata per kata, sehingga kita bisa merangkai kemampuan untuk membaca Al-Quran dari ayat per ayat, surah per surah, dan juz sampai juz 30. Kemudian kewajiban kita yang kedua selain mempelajarinya adalah membacanya. Rasulullah berfirman, Rasulullah berkata, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat bagi pembaca. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong, bagi kita para pembacanya yang sering membaca Al-Quran, atau dalam hal ini disebutkan sahabatnya ya. Jadi ini sangat penting bagi kita. Setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran bernilai 10 kebaikan, dan setiap satu kebaikan penghapus satu kesalahan kita. Maka sederhananya, untuk sebuah tulisan atau sebuah bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang di dalamnya ada 19 huruf, maka akan ada 190 kebaikan dan 190 penghapus kesalahan. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mentadaburi isi Al-Quran. Mentadaburi ini maknanya adalah kita mempelajari, kemudian menyelami makna Al-Quran itu. Kemudian dan ini sangat penting karena Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat makna yang terkandung dalam setiap ayat. Kemudian sahabat menyampaikannya kepada sahabat yang lain, para tabi'in, dan sampai ke para ulama. Kalau kita sekarang sampai kepada para guru-guru kita yang mengajarkan tentang makna Al-Quran, dan mereka sangat lengkap pengetahuannya tentang Al-Quran.
Yang keempat adalah kita mengamalkan isi Al-Quran, dan ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita, fardu ain ya, untuk mengamalkan. Misalnya Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah wajibkan kutiba alaikumusiyam, maka itu harus kita laksanakan kewajiban berpuasa. Dan di sana kita perhatikan juga hukum-hukum secara fikih bagaimana berpuasa, dan maknanya juga yang perlu kita perhatikan, memahami, mendalami tentang esensi puasa. Yang terakhir kita adalah mendakwahkan atau menyampaikan isi Al-Quran yang mulia ini kepada orang-orang di sekitar kita yang terdekat dahulu, kepada pasangan, kepada anak-anak yang juga merupakan kewajiban bagi kita yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kemudian juga kepada lingkungan kita yang di luar seperti tetangga, adik-adik, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran ini kita bangun di dalam keluarga kita, tidak hanya di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan lain. Dan kita memanfaatkan momen Ramadan ini juga memanfaatkan media sosial sebagai pembangun circle atau pembangun kekuatan bersama dengan Al-Quran. Salah satunya bisa dengan bertadarus secara online ya, mungkin dibagi per juz ya, ayah juz 1, ibu juz 2, anak-anak juz 3 dan 4, 5, 6, kemudian berputar lagi juznya sampai nanti ditentukan dalam waktu 1 pekan kita bisa berkhatam ya bersama-sama. Jadi itu menjadi kewajiban bagi kita dan pembiasaan interaksi kita yang baik tentang Al-Quran. Baik sahabat Bidara yang dimuliakan Allah, semoga nasihat yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat di sekitar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.